Baik, baik teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa mulai. Doa selesai. Gimana nih kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah Ibu, luar biasa. Allah Akbar. Oh, iya. Semangat ya Sira, udah gak sakit lagi. Sudah sembuh ya. Masih loh. Sebenarnya butuh makan, paling belum makan ini. Lagi belum makan Ibu. Penting tuh sarapan, jangan sampai telat-telat gitu ya Sira ya. Ibuku belum masak Ibu. Oh, belum masak. Kira dia ganti panggilan orang tua, aku tadi panggilan mama. Oh, mama. Ya. Biasanya bunda sih Bu, tapi saya mau suka ganti-ganti aja Bu. Kalau lagi mau minta duit, bunda ada. Udah ya. Iya Ibu. Oke. Baik, kita akan pelajari materi sebentar ya. Mana ya materinya, di mana? Ada yang bisa membantu? Itu Ibu. Ya Ibu. Baik. Ibu tadi tidak lihat. Baik, materi sekarang adalah menelaah struktur dan bahasa teks hasil observasi. Materi sebelumnya kalian mempelajari teks prosedur. Ada yang masih mengingat apa itu pengertian teks prosedur? Saya Ibu. Boleh apa jelas? Jadi teks prosedur adalah jenis teks yang memberikan petunjuk langkah demi langkah untuk melakukan suatu kegiatan, gitu Ibu. Oke, bagus, pas sekali. Itu pertanyaan untuk Al-Fadilah. Baik, selanjutnya kita akan pelajari teks observasi ya. Sebentar Ibu, mohon maaf. Ini tadi Ya. ada tugas dari yang sebelumnya belum saya kumpulkan. Oh iya, baik, terima kasih Sira. Baik, tujuan pembelajaran hari ini Ibu harap kalian itu bisa mengembangkan keterampilan observasi, meningkatkan kemampuan menulis, meningkatkan daya nalar dan berpikir kritis dan selanjutnya sebagai dasar untuk karya tulis ilmiah. Selanjutnya anak-anak ada yang paham apa itu pengertian teks hasil observasi? Kamu aku nggak terlalu paham. Iya, katanya mudah. Tapi aku nggak terlalu paham apa itu. Tapi dari gua aku coba ya Bu. Oh, oke, boleh Sira. Teks hasil laporan observasi adalah naskah yang menjelaskan hasil pengamatan secara sistematis Ibu. Oh, baik, betul. Tepuk tangan untuk Sira. Baik, Ibu jelaskan ya lebih jelasnya. Ibu. Jadi, pengertian teks hasil observasi adalah jenis teks yang menyajikan laporan berdasarkan pengamatan terhadap objek tertentu. Nah, seperti fenomena alam, sosial maupun budaya. Nah, teks ini disusun secara sistematis dan objektif serta mengandung informasi yang relevan dan faktual. Baik, selanjutnya anak-anak ada yang tahu bagaimana cara memastikan bahwa informasi dalam laporan hasil teks observasi itu akurat? Ada yang tahu? Katakan. Apa Bu? Bisa dibacakan? Yaudah paling selanjutnya Bu, dia udah tadi belum. Sesuai fakta Ibu. Oh, Karena iya. kan harus sesuai fakta. Ya, betul. Tepuk tangan dulu Kalisa. Baik, sebelum itu Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu struktur teks hasil observasi. Struktur teks hasil observasi itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada definisi umum, ada deskripsi bagian, ada deskripsi manfaat, dan yang keempat itu simpulan. Al-Fadilah bisa membacakan definisi umumnya itu bagaimana? Baik Ibu, jadi yang pertama adalah definisi umum. Definisi umum adalah gambaran umum tentang objek yang diamati, nama, asal-usul, dan karakteristik umum. Baik, terima kasih Al-Fadilah. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi definisi umum adalah gambaran umum tentang objek yang diamati. Nah, gambaran umum ini seperti nama observasinya, ada asal usul dan karakteristik umumnya. Selanjutnya yang kedua itu deskripsi bagian.
Bagian ini menjelaskan secara rinci mengenai objek yang diamati, mencakup ciri-ciri fisik, terus ada perilaku ataupun aspek lain yang menunjukkan karakter yang unik. Selanjutnya yang ketiga itu ada deskripsi manfaat. Pada bagian ini mendeskripsikan manfaat dari objek yang diamati, seperti menjelaskan kegunaannya, terus atau meningkatkan objek dalam konteks yang tertentu. Contohnya penggunaan dari penggunaan apa ya? Ada yang bisa mencontohkan ibu biar kalian tuh berpikir kritis. Contoh manfaat penggunaan teks hasil observasi, penggunaannya. Maksudnya gimana ibu? Ya, contoh kalimat teks hasil observasi yang menjelaskan penggunaan. Ya ibu, saya ibu. Boleh. Misalnya ibu kita kan mau ini meneliti tentang makanan yang ada boraksnya, manfaatnya bagi kesehatan tubuh manusia bu. Misalnya kan kita terhindar dari penyakit yang memang merusak ginjal dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita terus-terusan pakai formalin atau boraks kan kita jadinya berbahaya gitu bu. Iya, betul sekali apa yang dikatakan Syira. Boleh tepuk tangan? Ya, ada simpulan. Nah, simpulan ini merangkum informasi yang telah disampaikan. Nah, dalam hal ini laporan dan dalam laporan itu meringkas mengenai tujuan utama dari teks hasil observasi tersebut. Selanjutnya, adapun ciri-ciri kebahasan teks hasil observasi. Nah, dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama objektivitas, yang kedua ada penggunaan istilah ilmiah, yang ketiga ada kalimat definisi dan deskripsi, yang keempat ada struktur paragraf yang jelas. Boleh Syira bisa membacakan objektivitas? Objektivitas adalah teks, bukan maksud adanya ibu. Objektivitas maksudnya teks harus bebas dari opini pribadi dan berfokus pada fakta yang diperoleh dari pengamatan. Baik, betul sekali apa yang dikatakan Syira. Jadi objektivitas adalah teks harus bebas dari opini pribadi dan berfokus pada fakta yang diperoleh dari pengamatan. Jadi kita tuh nggak boleh teks hasil observasi itu dari pikiran kita sendiri. Harus adanya pengamatan, harus ada observasi langsung ke tempat tujuan yang kita amati. Selanjutnya yang kedua penggunaan istilah ilmiah, yaitu mengandung istilah teknis atau keilmuan yang relevan dengan objek yang diamati. Jadi kita tuh perlu memiliki pakar ataupun sebuah karya ilmiah dari orang-orang yang sudah menelitinya. Selanjutnya yang ketiga itu kalimat definisi dan deskripsi, yaitu mengandung kalimat definisi untuk menjelaskan istilah dan kalimat deskripsi itu untuk menggambarkan objek secara rinci. Selanjutnya yang keempat itu ada struktur paragraf yang jelas. Pada bagian ini kita harus mengetahui kalimat utama yang diikuti dengan rinci penjelasan untuk mengandung informasi yang disampaikan. Jadi pada struktur paragraf yang jelas itu kita harus menjelaskan terlebih dahulu apa itu dari pengamatan kita, agar orang yang bisa membacanya itu bisa jelas dan informasi yang didapat itu bisa disampaikan. Selanjutnya, adapun cara menyusun teks hasil observasi. Ada 5 tahap. Yang pertama itu ada tahap melakukan observasi terhadap objek yang akan dilaporkan. Jadi kita tuh sebelum menyusun teks hasil observasi itu harus mengamati terlebih dahulu tempat yang diberikan. Terus yang kedua itu ada menentukan judul sesuai dengan pengamatan. Jadi kita harus menentukan judul yang tepat untuk kita amati. Terus ada yang ketiga itu ada menyusun kalimat pembuka yang menarik. Jadi sebelum kita ke inti ataupun ke ininya, kita tuh harus menyusun kalimat pembuka yang menarik agar orang-orang membacanya itu tidak bosan. Selanjutnya yang keempat itu ada mengorganisir isi laporan dengan gagasan pokok dan saran. Jadi kita tuh harus memberikan isi laporan itu harus jelas sesuai dengan pokok dan gagasan serta sarannya. Selanjutnya yang kelima itu ada tahap menyusun kalimat. Nah pada bagian ini menyusun kalimat
laporan. Jadi jika kalian sudah selesai tuh hasil laporannya, kalian tuh harus memberikan kalimat penutup dan simpulan dari laporan anak-anak. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, jelas. Jadi kalau misalnya laporan hasil observasi itu gak ada penutupnya gimana? Itu kurang tepat ya Fadila, karena sebagai tujuan utama itu harus dirincikan dari atas itu kegiatannya bagaimana, tujuannya apa di dalam tahap simpulan itu. Jadi harus ada ya. Ada yang ingin bertanya kembali? Bu, boleh nggak kalau izin ya Bu, saya Ya, nanya. boleh. Kalau misalnya kita mau buat teks laporan observasi ini, tapi kita observasi itu manusia misalnya Bu, bukan yang kayak objek gitu doang. Kayak misalnya tingkah laku manusia gitu, atau kayak tingkah laku hewan itu bisa nggak, Bu? Bisa. Jadi ini tuh bisa kita analisis bagaimana orang tersebut, tapi kita tuh harus sesuai faktanya ya. Kalau misalnya Ibu contoh dari teks laporan observasi itu kayak mana Bu? Oh, Soalnya saya- contohnya ya. Iya. Oke, Ibu punya, tepat sekali kalian bertanya. Jadi Ibu mempunyai contoh teks hasil observasi. Ada pembagiannya. Jadi kalian itu tidak bingung, ada definisi umum, definisi bagian, dan definisi manfaat dan kesimpulan. Ini sudah dibagi. Tolong Al-Fadilah bisa membacakannya. Semua Dari Ibu? ini, dari bunga, ininya saja. Ininya. Semua Ibu? Iya. Oke. Mana kemudian? Ya udah lo silahkan. Biar jelas dong. Jadi yang pertama definisi umum, bunga matahari adalah tanaman berbunga dari Amerika Serikat Utara dengan bunga besar berwarna kuning. Tanaman ini dapat tumbuh hingga 3 meter, memiliki batang tegak, daun besar berbentuk jantung dan kepala bunga berdiameter 10 sampai 30 cm. Itu apa ya Bu ya? Mana? Itu Ibu di definisi Mas. Itu hewan kayak gitu bunganya ya anak-anak. Lanjut ya Ibu ya. Bunga matahari kayak nutrisi dan digunakan sebagai cemilan sehat dan sebagai produk minyak. Bunga matahari menarik karena indah dan manfaatnya bagi kesehatan. Oke, terima kasih ya Fadilah. Ibu punya pertanyaan dari contoh hasil observasi ini, dari mana asal Ibu bertanya dari mana asal bunga matahari tersebut? Amerika Serikat. Oke, tepat sekali untuk Syira. Terus Ibu punya pertanyaan nih, apa ciri fisik dari bunga matahari? Itu Bu, tumbuh hingga 3 meter, memiliki batang tegak, daun Ya. besar berbentuk jantung dan kepala Ya. bunga berdiameter 10 sampai 30 cm. Oke, tepat sekali. Terus Ibu ingin bertanya juga nih, sebutkan satu manfaat dari biji bunga matahari. Itu Ayo. sebagai cemilan sehat dan sebagai produksi minyak. Oke, terima kasih ya Fadilah. Kan nutrisi, banyak nutrisinya manfaat untuk ini. Ya kan itu kan dimanfaatkan sebagai cemilan loh. Sebagai cemilan seperti kuaci, Iya, itu kan iya. contohnya seperti kuaci ya. Baik, Oke. Ibu. Sampai sini ada yang ingin bertanya kembali? Cukup Ibu. Cukup. Cukup. Oke. Ibu punya tugas nih untuk anak-anak semuanya. Kalau sudah jelas, Ibu punya tugas untuk anak-anak. Yang pertama kali itu buat laporan hasil observasi lingkungan sekitar, lingkungan sekolah. Nah, ada pun langkah-langkah penugasannya, yaitu yang pertama pemilihan objek atau fenomena, yang kedua ada melakukan observasi, yang ketiga ada menyusun laporan, yang kelima ada presentasi hasil. Jadi kalian dibagi menjadi 5 kelompok terdiri atas 3 orang ya. Ya. Sampai sini ada yang ingin bertanya untuk tugas hari ini? Cukup Ibu. Cukup. Dikumpul kapan Ibu? Dikumpul 1 minggu ya. Kok cepet banget sih Ibu? 1 bulan depan dong Ibu. Enggak bisa dong, nanti kalian nggak ngerjain. Itu banyak Ibu tugasnya. Yaudah deh, Ibu kasih 2 minggu ya. Baik, Tapi Ibu. harus bagus ya presentasinya ya. Baik
Berupa video, mau kalian berupa video? Boleh nggak Sebagai langsung bukti. di depan itu aja? Nanti di depan kelas, jadi kalian itu bakal presentasi. Iya ibu. Oke. Selesai sudah materi hari ini, materi pembelajaran hari ini. Apakah ada yang bisa merefleksikan apa yang sudah kalian dapat dari materi pembelajaran hari ini? Pas bu. Hari ini saya mendapatkan Oke, kalian mengenai teks observasi, Ya. juga mengetahui tentang struktur dan juga manfaatnya. Terus juga itu sudah menjelaskan contohnya dan contohnya juga tuh ibu kasih tahu bagian-bagian mana yang memang sesuai dengan teks dari alfa tersebut. Oke, terima kasih Kalista. Tepuk tangan untuk Kalista. Oke, cukup ya untuk hari ini ya. Ya ibu. Ini tugas yang kemarin ya. Iya ibu minggu lalu. Baik, ibu bawa ya untuk nanti ibu koreksi ya. Iya ibu. Baik, sekian dari sampaian dari ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.